إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami utawi piro-piro tajemi sejak. Sawabikul himami utawi piro-piro tajemi sejak. Iku latah roku ora bisa mbedah. Ora bisa mbedah aswarul aqdari ing piro-piro pageri pestene Allah. Tajamnya sejak, tajamnya ikhtiar usaha itu tidak akan bisa menerobos pagar pestenya Allah. Paham ya? Tajam, setajam apapun upaya usaha, sesungguhnya tidak akan bisa, nah kalau disederhanakan bahasa, tidak bisa akan merubah pestenya Allah. Nah dibahasakan sederhana, nah tinggal dijabarkan. Prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya, kalau orang menginginkan misalnya uang dengan usaha, misalnya menginginkan harapan punya uang sekian dengan usaha maksimal ditempuh, ada sebagian yang sesuai dengan harapan dan juga ada sebagian yang tidak sesuai dengan harapan. Nah ini penjabarannya seperti apa? Sesungguhnya sejak atau ikhtiar usaha adalah juga merupakan bagian daripada akdar pesten. Jadi orang berusaha ini juga bagian daripada pesten. Pada bahasa yang biasa digunakan oleh orang umum adalah sistem. Usaha adalah sistem, bagian daripada pesten. Menyikapi adanya misalnya penyakit corona gitu. Dari berbagai elemen berusaha diimbau agar masyarakat sadar untuk membatasi diri agar pengedaran penyakit ini bisa putus mata rantainya. Dan upaya-upaya ini dilakukan oleh banyak masyarakat, misalnya berhasil. Misalnya angka volume dari hari ke hari ini berkurang. Mengingat juga melihat masyarakat banyak yang sadar, banyak desa-desa ini kita ambil contoh yang sedang lagi viral gitu, lagi kita alami gitu. Ternyata berhasil gitu. Nah maka usaha ini bagaimana hubungannya dengan takdir? Ya karena upaya ikhtiar ini adalah bagian daripada takdir, sistem. Ibarat kita mau ke Jakarta ini pasti punya jalan.
punya jalan sendiri di Jakarta. Ada jalan yang tol, ada jalan yang bukan tol, ada jalan alternatif, dan jalannya bukan hanya satu. Siapapun yang ingin ke Jakarta ke sana, ya, kalau sesuai dengan jalannya pasti nyampe. Jalan itu bagian daripada alamat, ya, alamat nyampenya ke Jakarta. Apabila kita menempuh jalan yang bukan ke jalan Jakarta, atau kita tidak tahu jalan, tersesat misalnya, pasti tidak akan ke Jakarta. Definisinya apa? Adalah apakah sesatnya kita jalan ke tidak menuju jalan ke Jakarta, apa ini bagian daripada takdir? Takdir sama saja. Maka di sini terangkan, arih nafsaka minat tadbiri sama koma bihi wa idukang nangka la takum bihi li nafsik. Arih ngepenakna sopo siro nafsaka ing awakiro, ngepenak minat tadbiri saking ngatur kang dadi apike. Fama mengikuti perkoro silema koma. Orang mana cuma mana ngatur. Koma kang ngatur bihi kelawan mas sopo hiruka saklianiro ngangka saking siro. Yolataku mengkojo ngatur sopo siro bihi kelawan ma linasika kanggo awak dewi. Maka setelah kita tahu bahwa sesungguhnya takdir itu tidak akan bisa dibedah, dirubah dengan cara apapun, agar kita tidak ngoyo, kita artinya santai-santai saja, ngaso ngepenakna awake songko ngatur kang dadi apike. Karena sesungguhnya dirinya kita sendiri adalah ada yang ngatur, yaitu Allah. Wa irukang ngangkal latakum bihilin nafsik. Selain diri kita sendiri itu ada yang ngatur, yaitu Allah. Maka seyogianya janganlah kalian kita mengatur dirinya sendiri, karena ada yang mengatur gitu. Jadi kita diatur oleh Allah, makanya kita jangan mengatur dirinya sendiri. Hanya kita melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Itu jelas ada jalan yang menuju kebahagiaan, ada jalan yang menuju kesengsaraan. Hanya itu. Dengan ya, jalan berjalan melaku menuju anak ing Allah, ya, dalam keadaan kita tidak ngoyo, kita nyantai saja gitu, nyantai saja. Makanya perintah Allah, Allah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya manusia tidak akan dibebani di luar kemampuan, jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi menurut saya sebenarnya ya enak, bisa anak sing ngatur Gusti Allah, apa kata kerja minum ngatur, hanya mau merasa diatur nang Allah. Adapun kita memaksakan diri pada sesuatu yang berhubungan dengan khususnya duniawi, itu lebih-lebih sudah Allah atur sedemikian rupa. Jadi jangan kita memastikan ikut campur urusan Allah dalam rangka misalnya target saya harus bercita-cita ingin jadi ini gitu. Saya harus jadi ini. Memaksakan. Insya Allah kita ngatur mari Gusti Allah. Orang Gusti Allah sing ngatur mari ngandani kita sini insya Allah ngatur mari Gusti Allah.
ngereh maring Gusti Allah. Jadi apa Gusti Allah kon seolah kon menentukan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita. Memang keinginan kita belum tentu baik. Tapi kalau keinginan Allah menghendaki pasti baik. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Menyikapi masalah urusan dunia kita kerjakan ya, sesuai kemampuan. Jangan kita masuk pada wilayah di situ, wilayah yang disinggung oleh Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau kita memaksakan diri mencapai meraih keuntungan duniawi misalnya di situ, itu sama saja kita ingin membedah, menerobos takdir Allah. Kita usaha, memang harus dianjurkan semangat usaha, tapi jangan serta-merta usaha kita dipaksakan harus ingin menjalani apa usaha kita dengan enak. Nah, kata pepatah kebanyakan orang mengatakan menikmati apa yang kita punya. Dan pekerjaan ini apa yang ada kita nikmati. Ini menjadi orang yang enak. Kalau ingin jadi ini, apalagi kita kepengen menjadi orang yang tajrid kepengen menjadi ayam asbab, kepengen menyendiri, hidup menyendiri, memaksakan diri. Maka tidak ada kemampuan. Ya, kemampuan hidup menyendiri, melulu ibadah tanpa kita mengurusi urusan duniawi, ini kan jarang orang buat. Ciri-ciri orang yang buat itu kuat melih, kuat keluarga bisa sabar, kupingnya bisa kebal menerima kritikan dari tetangga misalnya. Nah, ini tanda-tanda orang-orang yang tidak toma, hatinya tidak mengharapkan pemberian dari siapapun, dan tidak ada tujuan untuk duniawi, tapi agar kita lebih dekat kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang tajrid. Nah, orang asbab kalau sudah menempati usaha, ikhtiar, tidak boleh punya keinginan seperti itu. Kita menunggu Allah nanti dalam rangka menempatkan kita, dalam rangka kita pindah ke makom ini atau itu Allah sendiri. Caranya bagaimana? Ya, kita tidak ada kemampuan bisa. Misalnya ada orang datang masih usaha ini tidak berhasil, malah saya ke Jakarta, di sana kerja malah di sana banyak hutang, hanya pulang nggak bawa uang. Ini saya sebenarnya kerja apa? Ya, kerja di rumah apa saja. Jangan memaksakan diri harus ke sana. Ini menunjukkan bahwa berarti Allah mengharapkan bahwa orang ini supaya di rumah kan gitu. Jadi enggak montang-manting kerja ini kita serabutan gitu loh, apa yang ada. Tapi serabutannya ini karena memaksakan. Kalau serabutannya enggak memaksakan, enggak masalah. Kita menikmati pekerjaan yang adanya pekerjaan ini, kita nikmati ini. Bukan serabutan karena memaksa, pindah ini, pindah itu, pindah ini. Jadi kategorinya serabutan dalam orang jajal. Itu loh. Jadi orang mengerjakan sesuatu ya harus istiqomah, harus dinikmati tadi. Jangan serta-merta ingin membedah takdir Allah. Itu usaha kita adalah bagian mencari fadl Allah, anugerah dari Allah.
Di situ tidak ada rezeki, yang saya cari rezeki tidak ada rezeki. Pas di bar ini adakan Quran yang lain. Begitu. Jadi nanti enggak hidup kalau udah seperti ini, enggak apa namanya, hidupnya enggak montang manting, enggak mondar mandir pikirannya. Nanti kita menenangkan pikiran, menyederhanakan pikiran dalam rangka menyikapi panggilan Allah yang ada. Dan berikutnya kon ngepenakna maring awake supaya awake dhewe kepenak, awake dhewe kepenak. Kuwi aja ikut campur mengatur dirinya sendiri. Tadi mengatur dalam rangka kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita selalu ingin mengikuti keinginan sendiri, padahal keinginan sendiri itu nafsu. Nafsu adalah musuh. Nafsu adalah musuh. Kalau nafsu ya, kalau nafsu mutmainah baik, enggak musuh. Jadi kalau nafsu yang amarah, yang lawamah ini kan musuh. Nah kalau selama keinginan ini yang kita ikuti, ya kita ikuti, lah kita apa ini mengikuti musuh kan gitu. Mengikuti musuh. Lah selamanya tidak akan menemukan satu kebahagiaan di situ. Karena nafsu menjerumuskan, inna salamatum bisu. Selamanya nafsu ini mengajak pada satu keburukan. Ujungnya endingnya ini buruk kalau kita mengikuti nafsu. Jadi kalau kita sudah melakukan kita ikut Allah, kita lakukan itu. Jadi kita mau pengen anak bujuk, kita ikhtiar. Penting cukup anak bujuk. Jangan harap lebih, Kalau lebih, alhamdulillah. Gitu loh. Nah, kalau sudah ilmu, nanti kalau numpuk yang lain, atau kemutak kasur kata itu memakai. Artinya apa? Artinya manusia ini, ya, kehidupannya senang menumpuk-numpuk, berlomba-lomba harta, ya, memperbanyak-banyak harta dan berlomba-lomba harta sampai ke kubur, ya. Hatta zurtumul maqabir, hingga datang ke kubur. Hingga datang mati-matian. Artinya sampai kakek-kakek nenek, sampai cengek-cengek, manusia masih punya harapan ke sana, ya. Yang hidup ke sana, ya. Ingin masih punya harta yang melimpah-limpah, masih punya kini seperti itu. Ya, makanya ini harus disederhanakan, kita selalu ingat bahwa semua yang kita miliki, ya, harta, anak, istri, semua kan kita tinggalkan. Semua yang kita cari-cari adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sepenuhnya itu menjamin menyelamatkan ke diri kita sendiri. Tapi yang jauh lebih menyelamatkan adalah kita harus selalu steril melaksanakan apa yang kita anjurkan oleh Allah, kita wajibkan oleh Allah, sunahkan, jejak Rasul kita ikuti. Jangan kita mengikuti keinginan sendiri. Allah yang mengatur, kita mengikuti aturan Allah. Jangan kita ada yang mengatur, justru kita malah yang mengatur. Apalagi sampai mengatur Allah. Sing keterlaluan. Manusia yang diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, malah justru mengatur ada Allah. Jadi sampai doa-doa merintih-rintih, ini kan mengatur Allah. Sebenarnya mengatur memohon kepada Allah. Ini ngatur Allah dengan usaha metong-tong. Ini belum tentu kita mengatur dia sendiri sesuai dengan harapan. Tapi kalau Allah sendiri yang ngatur, pasti sesuai dengan harapan Allah dan kehendak Allah, begitu. Jadi kita semuanya serahkan. Faiza nasyamta wa tawakkal ala Allah. Apabila kita punya azam, punya sejak, punya niat ingin bekerja, ingin bekerjakan, serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah.
Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, ini enteng memasrahkan apa yang telah kita miliki, kita bebankan, kita pikul. Ya namanya harta, ya namanya istiqamah. Ini kan sesungguhnya jadi beban. Beban. Kita hidup merasa tertekan. Kita hidup merasa tertekan. Tekanan butuh ini, karena anak begini, lumrah, ini ada tekanan. Nah, kita jangan sampai ikut tertekan. Hanya kita titipan. Kita jangan mau kita tertekan oleh titipan-titipan itu. Serahkan kepada Allah. Karena mereka adalah titipan Allah yang harus disahkan. Bagaimana kita dititipi sesuatu lagi buat teman terpikul terbaru orang yang dulu. Ya kan itu. Nah itu. Nah yang tawakal itu kan ada tiga cara ya, ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, bagikan orang dipasrai, dititipi, kemudian dipasrahkan, ya, dipasrahkan kepada orang yang lebih kuat. Ya aku dapat, aku dulu lagi nggak wakna. Gitu. Ini yang tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah sebagaimana tawakalnya dipasrahnya anak terhadap sang ibu. Apa-apa bu, misi bu, yung bu, ya kan, wetam ya yung, atur ya yung jepit yung. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama tadi tingkatan orang awam, kebanyakan orang. Kebanyakan orang pun kalau ada sudah luar biasa. Nah, seperti para Gusti Allah. Serang-serang beban. Ya begini sekalipun ini awam, kebanyakan orang jarang juga yang bisa melakukan seperti itu. Kayak dikondili, kayak mau apa dikondili, ya bisa stres sih. Justru tekanan butuh pirang-pirang butuh ya dia orang pirang-pirang pikir pengennya ya tambah bingung, tambah stres. Paksakan habis pas. Maka cara memasakkan itu ada beberapa cara. Ada dengan cara wiri, ada dengan cara sholat, ada dengan cara sujud. Kita serahkan. Seolah-olah ini sudah hilang lepas. Saya punya beban. Itu. Tapi jangan seperti sifatnya orang gablek gitu loh. Beda orang gablek beda. Itu bukan karena orang punya beban, orang tidak tanggung jawab. Orang gablek dua-dua. Ini beda. Ini yang bisa nggak bisa dicontoh. Tadi yang kedua tadi seperti anak-anak. Jadi kita merasa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita mau ini ya Allah. Allah mau apa-apa ya serang pada Allah. Saya mau tidur silahkan serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jalan pasang pada Allah. Semuanya ini apa-apa Allah, apa-apa dipasrahkan. Tapi dalam hati buahnya ucapan. Jadi kalau diucap-ucap ini juga menjadi apa? Menjadi apa namanya? Jadi hujah. Gundali di bojo. Gundali limong. Tidur ada duit sih pas pistol. Jadi ini karena nggak mau terbebannya dengan ucapan itu yang nggak termini dablek, ini dalilnya orang dablek itu. Jadi sesungguhnya dalam hati, bukan dari ini kan ilmu bagian dari ilmu rasa, ilmu hati. Jadi ilmu hati itu nggak bisa bermain-main di ilmu kata-kata. Seperti hanya kita makan masa nikmat, apa kita kita cita-citakan mati tidak. Gitu. Percuma kita menciptakan ilmu rasa pada orang lain itu
percuma saja. Jadi kita nggak ada artinya, kita rasakan. Sekalipun orang pada ketakutan menjadi orang-orang, kita nikmati saja gitu. Kalau kita ngomong, wah berarti, wah lagi pada cakap-cakap kayak gitu, ada begitu kan. Jadi kita nikmati sambil kita serahkan pada Allah SWT. Nah ini tingkatan yang ketiga. Kalau kan pasarannya mayit, ada orang hidup. Ini nggak ada yang bisa kecuali Nabi. Jadi orang mati ini kan mau diapa-apakan terserah orang hidup. Ada kawulane Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasal seperti itu. Misalnya kalau ada bencana pun enggak takut kepada bencana, tidak kenal Allah. Mau dikemanakan, terserah Allah. Seperti ya, kisahnya pasarnya Nabi Ibrahim gitu loh. Kalau nabi-nabi itu yang lain, Nabi Ibrahim api yang membara itu tawakalnya pada Allah gitu loh, masuk bara api itu sejauh itu pasarnya bagikan mayat terdepan hidup. Termasuk pasarnya Nabi Ismail pada Allah Subhanahu wa Ta'ala disembelih itu. Ini pasarnya orang lemah itu terhadap orang. Silakan deh. Kita menjalani apa? Mau sebenarnya ini nggak ada orang yang bisa begitu. Mungkin atas yang pertama mau orang bisa kok. Bojo digondeli, anak digondeli, dunia digondeli, pikir jeblok ya. Nah, ini yang kita menyebabkan hidup menjadi nggak nyaman, nggak enak. Hidup dengan pola seperti ini, dengan metode seperti ini nggak nyaman. Jadi sering-sering kita bengong, sering-sering kita stres, sering-sering kita jadi salah wong umumnya saya itu cepat tua ya. Kita nyantai saja, sosok saja. Kita bekerja dan bekerja mengurusi apa yang telah diatur oleh Allah. Jangan kita ikut mengatur, jadi bingung sendiri. Nah, sesungguhnya hal yang seperti ini sangat rumit sekali. Hanya satu-satunya bisa mengurusi hanya Allah. Apa kita bisa mengurusi merubah sifat manusia, merubah sifat anak, sifat istri? Tidak bisa. Apa kita bisa menyulap harta? Tidak bisa. Apa kita bisa berikhtiar berusaha menjadi harta? Tidak bisa. Hanya kita mendapatkan itu serta-merta itu pemberian dari Allah. Maka keinginan ini harus dibuang. Keinginan kita hanya melakukan afif dengan Allah. Kita menempatkan pada posisi asbab, nyambut gawe, ibadah nyambut gawe. Kalau nyambut gawe pun kita nyekel pacul, kita nyekel ini. Harus diakui dan dirasakan bahwa ini adalah kekuatan dari Allah. Kita bisa menemukan ini dari Allah. Ini kadang-kadang pun juga disadari juga ada orang-orang. Saya juga sering mendengar, iya ya, atasnya bisa kayak gini ya. Karena ini orang bermimpi, orang mengandai-andai yang dari kecil tidak akan hidup seperti ini, bisa kayak gini ya. Ya Mara? Tidak disadari kok, jadi seperti ini. Jadi sesungguhnya ini kesadaran seperti ini, perasaan seperti ini harus dikembangkan. Sehingga kalau dikembangkan nanti menjadi menuju ke situ, menuju kita bisa berpasrah diri. Jadi bertawakal. Selama ini orang mengatakan tawakal. Ya, tawakal gampang diomongkan, tapi cara prakteknya sulit sekali. Prakteknya sulit. Harus diomongkan carane tawakal. Saya tahu setahunnya ini orang digambarkan dengan kata-kata ini sedikit sekali. Sebagaimana kayak di zaman Nomi kayak itu kan,
menyampaikan rasa cinta barengan. Itu ngomong saya tidak bisa mengerti dengan kata-kata cinta padamu. Saya cinta padamu tidak bisa diberi dengan kata-kata. Udah. Ini berarti kan sangat dalam-dalamnya memang nggak bisa. Itu cinta sama manusia. Ini sebagian kecil dari ada ilmu rasa. Yang saya kompas orang luas ini besar sekali. Maka orang kalau lagi belajar mendalami ilmu ini, biasanya orang suka diam. Dia melihat apapun ini dirasakan, melihat ayam aja dirasakan, melihat pohon ya dirasakan, melihat orang yang dirasakan, orang sintingnya dirasakan. Jadi ilmu rasa inilah kalau dikembangkan juga akan menuju sampai pada wilayah tawakal. Bisa kita menjadi taat pada Allah. Karena kebahagiaan sesungguhnya, kesusahan ini hanya rasa. Biasanya saya ada corona orang udah mencokong, udah ketakutan, susah. Ya kan ya. Karena ini hanya perasaan saja. Kalau Allah Maha tahu. Kalau kita tahu, kita aman-aman saja kan. Enggak ikut-ikutan minum mencekam. Kalau minum susah kan ya. Ini rasa. Biasanya saja ini rasa kan bisa dibohongi juga. Ada berita. Mamsi, anak kamu meninggal dunia ya. Padahal sing tabrakan duwe anak kamu meninggal. Ujar kok anak wis kamu sih. Nek sus ngumpul-ngumpul kan nangis bingung kan. Jadi selama belum tahu berapa menit atau berapa jam ini rundung susah gitu. Ternyata begitu dah. Oh tuh, alhamdulillah. Ini kan rasa itu. Nah, dia nggak punya rasa itu hebat. Di kebahagiaan susah ini manusia ada pada perasaan. Manusia belum merasakan saja. Duitnya. Baru melihat saja doh. Lu senang. Lu belum tentu itu kemakan. Ya kan? Belum tentu makan. Manusia itu. Kalau hewan kan kambing misalnya. Ya. Di kamar yang mewah, tidur sini kasur yang mungkin biasa-biasa saja. Enggak akan bahagia. Biasa-biasa saja. Ya, di tempat yang kotor, yang kumuh, ya biasa-biasa saja. Karena bahagianya hewan, kebahagiaan hewan, susahnya hewan itu cenderung pada fisik. Kalau hewan merasa situ ada lain jenis gitu loh, lain jenis baru bunga, udah makan bunga, ini fisik tidak menyentuh ke perasaan tidak. Tapi kalau manusia itu personal sebentar perasaan. Kenapa kita ibadah pada Allah tidak menggunakan perasaan? Rasa. Kalau kita mempraktikkan kehidupan ini sungguhnya dengan rasa gitu. Itulah yang diduga oleh ulama sufi itu seperti itu. Kalau kita terlalu banyak melihat ilmu syar'i, ilmu lahir gitu, ini selamanya nggak akan bisa merasakan. Sholat biasa saja. Kita disiplin sholat sampai batal sholatnya hanya itu tidak menyentuh pada rasa. Bagaimana kita ketika takbiratul ihram kita hanyut ke dalam kita ruku, kita sujud, kita merasakan kita ruku itu lagi nyembah pada Allah, sujud kita lagi bersujud merendahkan diri bahwa kita tidak ada apa-apanya, kita merasakan seperti itu. Ini rasanya. Jadi kita jangan sampai ikut mengatur pada dirinya kita sendiri. Kita khawatir bersama kita tidak bisa diatur termasuk orang yang membangkang kepada Allah. Saja kita jangan lupa. Kita mengerjakan sesuatu yang telah diatur oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, diatur sesuai dengan hukum syar'i. Syar'inya seperti ini kita. Katanya saya sih itu selalu menjadi orang hidup yang enak, yang nyaman. Jangan kita menuntut
selamanya mulus, pasti tak duk berbenturan dengan masalah ini, masalah ini, masalah ini, kompleks sekali. Kalau kita akan mengandalkan seolah kita punya kekuatan, seolah kita punya ini sangat bahaya sekali. Kita saat waktu mengalami kegagalan dalam usaha, kita menyalahkan dirinya sendiri. Salah kita, malah bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan istri, malah nasi memona nyungta gara-gara duit bojo kae dadi sialah ini. Punya anak ini jadi sialan. Akhirnya menyalahkan seperti itu. Tidak tahu bahwa sebenarnya ada yang mengatur. Dan logikanya juga, misalnya anak kedewek diatur oleh orang, misalnya sih ngatur, tiba-tiba ada orang datang ngatur gitu. Nah yang mengatur ini kira-kira bagaimana? Karena Allah ini mengatur, God yang mengatur. Nah kalau tiba-tiba kita ingin mengatur, nah bagaimana? Gitu loh. Ini seperti itu. Ya, jadi kita jangan berusaha menerobos takdir Allah. Jadi apapun yang kita terima pemberian dari Allah itu adalah pemberian takdir. Kita terima, kita berhitung, kita pondong. Jangan kita ingkari, jangan kita protes. Ya, sekalipun dalam syariat ada doa tolak bala gitu loh, ada tolak bala. Loh, ini bagaimana dengan takdir? Ini bagian dari ikhtiar. Kita khawatir ada pengajian juga, pengajian mbok kita menjadi golongan orang yang tidak kuat, gagal ya, jadi orang yang gagal ketika diuji oleh Allah. Kalau kita tolak, Allah maksifana minal bala misalnya, ketika kita diberi bala, kalau kita jadi ditolak, hakikatnya kita kuat, jadi kuat, kita kuat menghadapi. Secara lahirinya memang betul ada, memang terbukti, tapi hakikatnya kita jadi kuat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi diberi kekuatan untuk menghadapi musibah gitu. Itu kotor. Paham ya kira-kira ya? Jadi kesimpulannya di sini adalah setajam apapun usaha ikhtiar sunnah tidak akan bisa merubah pastanya Allah. Maka untuk kita agar hidup enak, kita ikutilah aturan Allah. Jangan kita mengatur dirinya sendiri ya, kita apalagi sampai mengatur Allah. Kita ada yang mengatur itu Allah, kita ikuti saja apa yang telah diberitakan Allah dan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah menjadi golongan orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim.